Setelah adanya kejadian tersebut, dalam keadaan yang sangat takut, Nabi Muhammad SAW dengan tergesa-gesa kembali menuju ke kediamannya Khadijah. Kemudian Khadijah ketika mendapati Nabi Muhammad SAW dalam kondisi ketakutan, menanyakan perihal yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah ketika Nabi Muhammad ketakutan bertemu malaikat Jibril saat menerima wahyu pertama. Budaya berkholwat atau mengasingkan diri sudah menjadi kebiasaan bangsa-bangsa Arab terdahulu. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Melihat degradasi moral masyarakat Arab waktu itu, beliau memutuskan untuk mengasingkan diri dengan hanya berbekal sedikit makanan. Beliau menuju Gua Hira dan beliau menyendiri selama berhari-hari di Gua Hira. Apabila bulan Ramadan telah berlalu, Nabi Muhammad SAW pun kembali ke kediamannya menemui istrinya Sayyidah Khadijah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri ke Gua Hira saat itu, tepat ketika malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Datanglah malaikat Jibril mendekapnya dengan kuat seraya berkata, "Iqra', bacalah." Dengan rasa ketakutan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma ana biqari', aku tidak bisa membaca." Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, "Iqra', bacalah." Dan Nabi menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Nabi kembali didekap dengan kuat sehingga kehabisan tenaganya. Lalu Jibril untuk ketiga kalinya mendekap Nabi Muhammad SAW dengan kuat seraya berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah adanya kejadian tersebut, dalam keadaan yang sangat takut, Nabi Muhammad SAW dengan tergesa-gesa kembali menuju ke kediamannya Khadijah. Kemudian Khadijah ketika mendapati Nabi Muhammad SAW dalam kondisi ketakutan, menanyakan perihal yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Saat ditanyai oleh Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak menjawab apa-apa. Beliau hanya minta agar tubuhnya diselimuti. "Zammiluni, zammiluni ya Khadijah." Kemudian Khadijah pun bergegas mengambil selimut, kemudian menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa waktu, Nabi Muhammad SAW menceritakan rasa takut yang hinggap ketika menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril kepada Sayyidah Khadijah. Istri Rasulullah ini pun mendekap suaminya dan mencoba meyakinkan bahwa yang ditemui di Gua Hira itu bukanlah syaitan. Pakar tafsir asal Indonesia Profesor Quresyab dalam buku Membaca Surah Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan, kala Nabi bercerita dan menyampaikan keluh kesah atas ketakutan itu, Sayyidah Khadijah berupaya menguatkan beliau dengan berkata kepada Nabi,
kalla wallahi la yuhzikallahu abadan innaka latila ar-rahima wa tahmilal kulla wa taksiba al-ma'duna wa tukri ad-difafa tu'inu ala nawaiba al-haqqi, yang artinya tidak, demi Allah dia sekali-kali tidak mencemooh engkau. Bagaimana mungkin dia mencemoohkan padahal engkau bersilaturahim? Engkau memikul beban yang lemah, membantu yang tidak punya, menjamu tamu dan menolong siapa yang dalam kesulitan atas jalan yang benar. Kemudian Sayyidah Khadijah pun mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan pamannya Waraqah bin Naufal yang ketika itu telah berusia lanjut dan dikenal sebagai salah satu penganut agama Nasrani di sana. Dan di sana Nabi Muhammad diminta menceritakan pengalamannya yang didengar dengan tekun oleh Waraqah bin Naufal. Usai mendengarkan itu, Waraqah berkata, "Wallati nafsi biyadihi innaka lanabiyyun hadhihi al-ummati wa laqad ja'aka an-namusu al-akbaru alladhi ja'a Musa wa inna qaumuka sayukhadhibunaka wa yu'dhunaka wa yukhrijunaka wa yuqatilunaka." Yang artinya, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh engkau adalah Nabi umat ini. Telah datang kepadamu an-namus atau wahyu dari malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu, mengusirmu dan memerangimu. Lalu Nabi Muhammad SAW pun bertanya, "Awamuh rijiyahum?" Waraqah pun menjawabnya, "Ya, tidak seorang pun yang datang membawa serupa dengan yang engkau bawa, kecuali dimusuhi dan diperangi. Kalau aku mencapai masa itu, usiaku panjang, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat kuat." Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah untuk menenangkan suaminya adalah dengan berkunjung ke seseorang yang pandai dan terpercaya seperti Waraqah bin Naufal. Ini adalah tindakan yang sangat tepat. Maka Sayyidah Khadijah bukan hanya menenangkan suaminya, melainkan juga melangkah lebih jauh untuk meyakinkan beliau bahwa apa yang ditemuinya di Gua Hira merupakan malaikat Jibril, bukan syaitan. Kendati Sayyidah Khadijah dan Waraqah telah meyakinkan Nabi tentang bimbingan Allah melalui pengalaman beliau di Gua Hira. Dijelaskan bahwa dalam suatu riwayat Sayyidah Khadijah tetap berusaha meyakinkan Nabi bahwa yang mendatangi beliau bukan syaitan melainkan malaikat Jibril. Ibnu Hisham menggambarkan suatu ketika Sayyidah Khadijah meminta Nabi Muhammad memberitahunya jika sosok yang ditemuinya di Gua Hira datang berkunjung kembali. Untuk itu Sayyidah Khadijah pun berkata, "Ya ibni ammi, utsbud wa abshir fa wallahi innahu la malakum wa ma hazza bisyaitonain." Yang artinya, wahai putra pamanku, yang merupakan panggilan mesra yang diucapkan kepada keluarga dekat yang seketurunan, berteguh hatilah dan bergembiralah. Demi Allah, sesungguhnya dia adalah malaikat, bukan syaitan. Subhanallah, begitu mulianya Sayyidah Khadijah, begitu berbaktinya kepada suaminya. Dalam keadaan apapun beliau tetap mendukung dan melayani Rasulullah SAW sebagai istri yang taat. Demikian kisah ketakutan Nabi Muhammad SAW saat bertemu dengan malaikat Jibril saat menerima wahyu pertama. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.